Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Krisel Fatiahuan. NIM saya A1A2200016. Saya dari Kode 1 Kebidanan tahun 2020. Kampus saya di sini Imigrasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi, fisiologi, dan sistem kardiovaskular. Di sini saya akan jelaskan tentang definisi kardiovaskular. Yang pertama itu, sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular memerlukan regulasinya dapat respon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Iya teman-teman, di sini saya akan menunjukkan salah satu gambar yang mengenai tentang sistem kardiovaskuler. Di sini nanti teman-teman bisa melihat contohnya nanti di gambar. Di situ ini dia teman-teman tentang gambar definisi kardiovaskulernya. Ini hanya sebagai contoh, teman-teman bisa lihat gimana itu sistem kardiovaskulernya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi jantung. Di sini ada gambarnya juga sekaligus di sampingnya. Di sini itu anatomi jantung. Dia terbentuk seperti pir, kerucut seperti piramida, terbalik dengan apex atau supraopatrioschel 2 berada di bawah dan basis. Antrio atau anteroborfius ICS 5 dia berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi, paru, dan pembuluh balik atas dan bawah dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada sebelah kiri dan terletak oleh costae, tepatnya pada mediastinum. Ini adalah anatomi jantung teman-teman. Di sampingnya itu ada gambarnya, itu anatomi dan fisiologi kardiovaskuler. Oke teman-teman, di sini akan saya lanjutkan itu yang pertama, hubungan jantung dengan alat sekitarnya, yaitu dinding depan berhubungan dengan stranium dan kartilagi kastalis setigis kastol 2 sampai 3 atau sampai 1. Yang kedua itu samping berhubungan dengan paru dan fasies mediastilisasi. Yang ketiga itu atas setinggi torakal 5 dan vertikal 2 berhubungan dengan aorta pulmonalis, bronchus dextra dan bronchus sinistra. Yang keempat, belakang alat alam mediastinum posterior, esophagus dan aorta descens dan vena asigos dan kolumna vertebrata thoracalis, dan bagian bawah berhubungan dengan diafragma. Selanjutnya itu ada jantung di vakansi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Penyokong jantung utama adalah paru yang menekan jantung dari samping, diafragma menyokong dari bawah, pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah yang pertama, umur. Pada usia lanjut, alat-alat dalam rongga terangsang termasuk jantung agar turun ke bawah. Yang kedua, bentuk rongga dada. Perubahan bentuk tora yang menetap atau TBC menahun batas jantung menurun sehingga pada asma toraks melebar dan membulat. Yang ketiga itu letak diafragma. Jika terjadi penekanan diafragma, keadaan di atas akan mendorong bagian bawah jantung ke atas. Sedangkan keempat itu perubahan posisi tubuh
atau proseksi jantung normal dipengaruhi oleh posisi tubuh. Oke, di sini ada 3 jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu luar atau particitrium, dia itu berfungsi perlindungan jantung atau merupakan kantong pembungkus yang terletak di mediastinum minus yang di belakang corpus tresni, dan rawiga 2 atau 4 yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal. Yang kedua itu ada tenga atau myocardium. Itu lapisan otot yang menerima darah dari atrium coronario susunan myocardium yaitu. Di sini juga ada bagian-bagian dari jantung. Yang tadi itu ada yang ketiganya itu dalam endokardium. Endokardium itu dinding dalam atrium yang diliputi oleh branchium yang lipat yang terdiri dari jaringan endothel atau selaput lender atau endokrium kecuali auricul dan bagian depan sinus vena cava. Ya teman-teman, di sini tuh ada bagian-bagian dari jantung. Bagian-bagian dari jantung ini yang pertama itu basis cordis. Basis cordis ini dia bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. Yang berikutnya itu ada apes cordis. Bagian bawah jantung terbentuk pencak kerucut atau tumpul. Itu adalah penjelasan dari otot jantung terdiri dari 3 lapisan dan bagian-bagian dari jantung. Di sampingnya itu adalah gambarnya. Di gambarnya itu teman-teman bisa lihat ada bermacam-macam endokrium atau medicium atau endokarium atau myocardium dan perikardrium. Di situ juga ada bagian-bagian dari jantung, teman-teman bisa lihat. Di situ ada basis cordis dan apex cordisnya. Ya, di sini ada permukaan jantung. Dia terdiri dari 3 fases cordis, yaitu fases transcostalis. Itu dia menjelaskan bahwa permukaan menghadap ke depan, terbatas dengan dinding depan trokas, dibentuk oleh atrium dextra. Kalau untuk basis dorsalis, dia permukaan jantung menghadap ke belakang, terbentuk segi 4, terbatas dengan diametrium posterior. Dia dibentuk oleh dinding atrium sinistra, sebagian atrium sinistra dengan sebagian kecil dinding ventricle sinistra. Yang ketiga itu fases diafragmatika. Itu dia permukaan bagian bawah jantungnya yang terbatas dengan sastrium tendinum diagram, terbentuk oleh dinding ventricle sinistra dan bagian kecil dextra. Nah, di sini ada ruang-ruang jantung. Ruang-ruang jantung yang pertama atrium dextra, atrium sinistra dan ventricle sinistra. Kalau untuk atrium dextra itu dia terdiri dari rongga utama dan aukroya di luar bagian dalamnya itu membentuk suatu ringkan atau krista terminasi. Kalau untuk atrium sinistra itu dia terdiri dari rongga utama dan auricula. Kalau untuk ventricle sinistra itu dia berhubungan dengan atrium sinistra melalui ostium anteroventricular sinistra dengan aorta melalui ostium aorta terdiri dari valvula mitralis dan valvula sinusoidal aorta. Peredaran darah jantung. Vena cava superior dan vena cava inferior. Mengalir darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh. Arteri pulmonus membawa darah dari dextra masuk ke paru-paru atau pulmo. Antara ventricle sinistra dan atria pulmonalis terdapat katum valvula simularis, atria pulmonalis dan vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium sinistra.
Outro atau pembuluh darah terbesar membawa darah dari vertikal sinestra dan outro terdapat sebuah katum valvulus stream. Perdarahan darah jantung terdiri dari 3, yaitu arteri koronaria kanan dan arteri koronaria kiri dan aliran vena jantung. Selanjutnya di sini ada sistem pembuluh limfe. Sistem pembuluh limfe merupakan salah satu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interlitas ke dalam darah. Pembuluh limfa dapat mengangkut protein dan zat partikal besar keluar ruang jantung yang tidak dikeluarkan dengan absorbasi secara langsung ke dalam kapiler darah. Sistem pembuluh limfi terdiri dari ductus lymphaticus dextra, ductus lymphaticus sinistra, dan nodus lymphatis, dan kapiler limfa. Selanjutnya itu sistem pembuluh limfi. Sistem pembuluh limfi merupakan salah satu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interstitial ke dalam darah. Pembuluh limfa dapat mengangkut protein dan zat partikal besar keluar ruang jantung yang tidak dikeluarkan dengan absorpsi secara langsung ke dalam kapiler darah. Ya, di sini ada salah satu gambar tentang limfa. Limfa ini terletak di sebelah kiri ademon di daerah hipogastrium kiri bawah pada iga ke-9, 10, dan 11 dan berdekatan dengan fundus ademon dan permukaannya menyentuh diafragma. Prakem limfa terdiri dari limfa putih dan limfa merah. Itu adalah di sampingnya ada gambarnya tentang limfa. Mikrosirkulasi tempat pertukaran zat C dan Cs adalah kapiler dan dipengaruhi oleh kecuali dinding kapiler, arteriole, venulus karena dapat mengatur jumlah dan kecepatan aliran darah. Ketiga rangkaian tersebut disebut dengan mikrosirkulasi. Yang berikutnya itu tekanan darah. Salisis atau diastolis dan sistolik disebut pulses. Misalnya tekanan sistolis 120 dan distolis 80, maka tekanan nadi sama dengan 40. Tekanan darah tidak selalu sesuai karena salah satu faktor yang pengaruhnya adalah keadaan kesehatan dan aktivitas pusat dan pengawasan dan pengaturan perubahan tekanan darah, yaitu sistem saraf, sistem humoral atau kimia, sistem hemodinamik, dan sistem limfatik. Itu adalah penjelasan tentang sistem kardiovaskular. Sekian dan terima kasih video singkat tentang pembelajaran sistem anatomi dan sistem kardiovaskular dari saya. Terima kasih, semoga Anda bisa puas dengan penjelasan dari saya.